COVID-19. Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan. Apakah kalian masih ingat tentang virus yang mengguncang seluruh dunia pada akhir tahun 2019? Sebuah virus kecil tak terlihat namun mampu menghentikan mobilitas manusia, menutup sekolah, menutup bandara, dan mengubah cara hidup seluruh populasi dunia. Virus itu adalah corona, atau yang kita kenal sebagai COVID-19. Kasus pertamanya diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan diduga berasal dari hewan seperti kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat yang dijual di pasar seafood dan hewan hidup. Dari penelitian awal, kita mengetahui bahwa virus ini tidak hanya bisa berpindah dari hewan ke manusia, tetapi juga antar manusia. Pada 29 Januari 2020 saja, sudah ada 6.095 kasus positif, 9.239 kasus suspek, dan 133 kematian. Dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dibanding SARS atau MERS. COVID-19 bisa menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis, terutama pada orang yang memiliki kondisi medis tertentu atau daya tahan tubuh yang lemah. Lalu, bagaimanakah virus corona ini dapat menyerang kita sebagai manusia semua? Mengapa virus ini mematikan? Awal mula, virus ini berasal dari percikan batuk orang yang positif COVID-19 melalui kontak langsung atau waktu kita menyentuh barang yang terkena percikan batuk itu. Kalau udah seperti itu, si virus ini kemudian akan masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju paru-paru. Disinilah virus yang memiliki 3 bagian mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lainnya yang selnya kaya akan protein, yaitu protein ACE2. Kalau tubuh kita itu ibarat sebuah rumah dan virus corona itu adalah seorang perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu virus corona sudah menempel, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita, dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenar dari virus ini dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun akan terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya, dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona yang baru. Sel yang sudah terhack ini kemudian akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Oleh karena itu, tubuh kita kemudian akan merasakan sakit seperti flu, demam, dan lain-lain. Ya, awalnya kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya sedikit, tapi dalam hitungan hari saja, udah akan ada jutaan, bahkan miliaran virus corona baru yang tercipta dari hasil pembentukan sel di dalam tubuh kita, yang membuat paru-paru kita terpenuhi oleh mereka. Dan ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun tubuh kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara yang siap meluncur ke dalam tempat kejadian perkara. Di sini, virus corona akan menjadi penipu ulung yang bisa mengakali sistem imun tubuh kita. Mereka bikin sistem imun yang menyerang dan membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka gak tahu mana yang harus dilawan dan mana yang adalah teman, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Kejadian ini emang gak berlangsung lama, karena jika imun tubuh kita kuat, mereka pun masih bisa menang. Tapi terkadang tubuh kita sedang di dalam kondisi yang lemah, dan kalau sudah seperti itu, efeknya dapat jadi parah. Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 dan tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin,
Pertanyaannya, sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerja virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekul. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini digunakan untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang telah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan. Dan fase ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang. Kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat dan biasanya memakan waktu yang lama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia. Virus ini menyebar dengan cepat sehingga dibutuhkan kesadaran untuk kepedulian dari setiap individu untuk mencegah penularannya. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, mulai dari rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, hingga menjaga pola istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, vaksinasi juga menjadi upaya penting dalam melindungi tubuh dari resiko gejala berat akibat COVID-19. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan tersebut secara konsisten, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mari kita tetap disiplin, peduli, dan bekerja sama dalam mencegah penyebaran COVID-19 demi kesehatan bersama.